Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nini Imaningsi selaku dosen pengampu mata kuliah Bela Negara kelas G105. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kesadaran bela negara dari perspektif akuntansi, yaitu kurangnya kesadaran moral sebagai calon akuntansi. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Eliana dengan NPM 220113100052, dan yang kedua ada Andini Widya Astuti dengan NPM 220130101076. Kemudian ada saya sendiri, Abi Fatihah dengan NPM 220110100208. Yang kemudian ada Rahma Oktaviani dengan NPM 22013010221, dan yang terakhir ada Rita Diajeng dengan NPM 22013010227. Selanjutnya saya akan masuk pada pemaparan materi. Yang pertama ada latar belakang. Dalam era globalisasi ini, kualitas laporan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan di panggung global yang semakin terkoneksi. Untuk mencapai hal ini, pembuatan laporan keuangan yang berkualitas menjadi kunci yang utama. Laporan keuangan yang berkualitas adalah cerminan dari komitmen perusahaan untuk menyajikan informasi keuangan secara akurat dan tepat waktu. Kualitas laporan keuangan ini menjadi fondasi bagi transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan pihak internal dan eksternal perusahaan untuk memahami kondisi keuangan perusahaan dengan jelas. Dengan demikian, perusahaan dapat membangun reputasi yang kuat di pasar global. Dalam menghadapi dinamika globalisasi, perusahaan harus terus beradaptasi dengan perkembangan regulasi dan standar akuntansi internasional. Dengan mematuhi standar ini, perusahaan dapat meningkatkan daya bandingnya di pasar internasional dan memberikan kepercayaan kepada investor asing. Kesadaran bela negara merupakan salah satu nilai penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah melalui dukungan terhadap pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi. Salah satunya adalah indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Transparansi dan akuntabilitas perusahaan dapat diwujudkan melalui pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk lebih berintegritas dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, kesadaran bela negara merupakan hal yang penting dan dapat mendorong perusahaan dalam konteks transparansi pembuatan laporan keuangan. Kesadaran bela negara dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam pembuatan laporan keuangannya yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat luas. Yang selanjutnya adalah definisi kesadaran bela negara dalam perspektif akuntansi. Dalam konteks akuntansi, kesadaran bela negara dapat mencerminkan komitmen entitas pemerintah atau badan sektor publik untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola dana publik. Ini mencangkup penyediaan laporan keuangan yang akurat dan terbuka, pemantauan dengan prinsip-prinsip etika akuntansi, dan pengelolaan sumber daya publik dengan pertimbangan yang baik. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai bela negara. Yang pertama ada kejujuran. Jadi, prinsip akuntansi itu dikenal sebagai kode etik profesi akuntan. Jadi, prinsip ini menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan ketatan pada nilai-nilai norma dalam praktik akuntansi. Nah, dalam mencangkup komitmen untuk bertindak dengan jujur, etika, dan profesionalisme dalam semua aspek pekerjaan akuntan, tidak berpihak, seperti memanipulasi laporan keuangan. Nah, kepatuhan terhadap nilai kejujuran bela negara adalah esensial dalam menjaga integritas profesi akuntansi dan memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan.
Yang kedua yaitu transparansi. Jadi transparansi bela negara dalam perspektif akuntansi mengacu pada keterbukaan dan keterbacaan informasi keuangan yang disediakan oleh entitas pemerintah atau badan sejenisnya. Hal ini sangat penting dalam praktik akuntansi sektor publik, di mana kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka pada masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi prioritas. Nah, untuk yang ketiga ada akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas bela negara dalam perspektif akuntansi adalah konsep yang menekankan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah atau entitas sektor publik untuk mengelola dana publik dengan transparansi, akurat, dan efisien. Nilai yang selanjutnya yaitu etika. Jadi, etika bela negara dalam perspektif akuntansi merujuk pada standar moral dan prinsip-prinsip etika yang harus dipegang oleh pemerintah atau badan-badan sektor publik dalam mengelola dana publik dan menyediakan informasi keuangan. Selanjutnya yaitu studi kasus bela negara dari perspektif akuntansi. Kecurangan akademik menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perguruan tinggi. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran etika dan integritas mahasiswa dalam menerapkan kejujuran. Apabila dinormalisasikan, dapat mempengaruhi pola pikir mahasiswa hingga terjun ke dunia kerja, sehingga menimbulkan generasi akuntan yang tidak profesional dan berpotensi adanya tindakan korupsi. Jika dikaitkan dengan globalisasi, kasus ini berkaitan dengan teknologi yang bernama handphone, teknologi internet. Nah, semua atas pertanyaan dan juga kasus-kasus yang dianalisis oleh mahasiswa sebagian besar bisa dijawab oleh Google, bahkan saat ini yang sedang booming yaitu AI. Semakin maraknya mahasiswa yang menggunakan AI atau Google dengan tidak bijak, membuat pola pikir mahasiswa menormalisasikan hal-hal yang sebenarnya tidak baik, seperti mengerjakan ujian membuka teknologi Google, membuka AI untuk mempercepat waktu. Hal itu mempengaruhi kinerja mereka dan prinsip mereka setelah lulus menjadi seorang mahasiswa, lulus dari mahasiswa dan terjun ke dunia kerja. Ketika mahasiswa tersebut terjun ke dunia kerja dan juga karena terbiasa tidak menerapkan prinsip jujur dan integritas, hal tersebut membuat menurunnya sikap bela negara di generasi muda saat ini. Maka dari itu, atas permasalahan ini akan dibahas oleh teman saya pada saat selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas kontribusi akuntansi dalam meningkatkan kesadaran bela negara. Kecurangan, korupsi, dan penggelapan pajak merupakan tindak pidana yang dapat merugikan negara. Praktik akuntansi yang baik dapat membantu mencegah tindak pidana tersebut dengan cara yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Praktik akuntansi yang baik dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah dan untuk memastikan bahwa dana negara digunakan secara efektif dan efisien. Yang kedua, menciptakan sistem pengendalian internal yang kuat. Nah, sistem pengendalian internal ini merupakan seperangkat kebijakan atau prosedur yang dirancang untuk melindungi aset negara dan mencegah terjadinya kecurangan. Praktik akuntansi yang baik dapat membantu mengembangkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Yang terakhir ada meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan profesionalisme. Praktik akuntansi yang baik dapat menanamkan nilai-nilai integritas dan profesionalisme kepada para akuntan. Nilai-nilai tersebut penting untuk mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi. Nah, di sini ada beberapa contoh bagaimana praktik akuntansi dapat membantu mencegah kecurangan, korupsi, dan penggelapan pajak. Yang pertama, penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP yang dapat membantu memastikan bahwa transaksi keuangan dicatat secara akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya manipulasi data keuangan untuk tujuan kecurangan. Yang kedua, ada penerapan sistem audit internal yang dapat membantu mengidentifikasi potensi resiko kecurangan dan korupsi. Audit internal dapat dilakukan oleh auditor internal atau auditor independen.
Yang terakhir, ada penerapan sistem whistleblowing dapat memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk melaporkan kecurangan atau korupsi yang mereka ketahui. Oke, selanjutnya, pelaporan keuangan yang akurat dan transparan dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan seperti pemerintah, investor, kreditur, masyarakat, dan lainnya. Informasi ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang berdampak pada pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Pentingnya pelaporan keuangan yang akurat dan transparan. Di sini diantaranya pelaporan keuangan yang akurat dan transparan dapat memudahkan pemerintah untuk mengevaluasi dan melaporkan kinerja pembangunan dan anggaran serta kebijakan tahun berjalan, serta dapat meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Yang kedua, pelaporan keuangan yang akurat dan transparan juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan swasta untuk menilai potensi dan resiko proyek-proyek pembangunan seperti menghindari praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan yang wewenang. Yang terakhir, pelaporan keuangan yang akurat dan transparan dapat memfasilitasi pencatatan dan pelaporan sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang peduli terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu saran dan langkah konkret yang dapat dilakukan oleh praktisi dan akademisi akuntansi dalam meningkatkan kesadaran bela negara. Yang pertama itu ada edukasi. Di sini tuh dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, atau pelatihan tentang pentingnya bela negara dan peran akuntansi dalam mendukung hal tersebut. Yang kedua, ada penelitian. Di sini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian tentang penggunaan akuntansi dalam konteks bela negara, menghasilkan bukti empiris yang dapat digunakan untuk membuktikan dampak positif tersebut. Yang ketiga ada penyuluhan. Di sini itu dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana akuntansi dapat membantu mengelola sumber daya negara dengan efisien. Yang keempat, kepatuhan pajak. Di sini kita itu dapat mempromosikan dan menerapkan standar etika yang tinggi dalam praktik akuntansi, termasuk kepatuhan pajak untuk mendukung pendapatan negara. Yang kelima yaitu pengawasan dana publik. Di sini tuh kita dapat memberikan jasa audit yang ketat untuk penggunaan dana publik, termasuk dana belanja negara untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang keenam, ada keterlibatan dalam organisasi sosial. Di sini tuh kita tuh dapat menjadi anggota aktif dalam organisasi sosial yang mendukung nilai bela negara, seperti organisasi filantropi atau lembaga amal. Yang ketujuh, pembentukan kode etik. Di sini itu kita itu dapat berkontribusi dalam pembentukan kode etik profesi yang mendorong praktik akuntansi yang berintegritas dan berkelanjutan. Yang kedelapan, ada kemitraan dengan pemerintah. Di sini tuh kita dapat bermitra dengan pemerintah dalam proyek-proyek khusus yang mendukung pembangunan nasional dan bela negara. Kesembilan, ada meningkatkan literasi keuangan. Kita itu dapat memberikan layanan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan pribadi dan nasional. Yang ke-10, memberikan dukungan kepada veteran dan anggota TNI atau Polri. Di sini tuh dapat terlibat dalam kegiatan kesejahteraan bagi veteran dan anggota Polri dan TNI sebagai bentuk dukungan terhadap bela negara. Baik, selanjutnya yaitu ide-ide inovatif yang menciptakan pedoman etika yang kuat, meningkatkan pelatihan dan pendidikan tentang tanggung jawab sosial akuntan atau berperan aktif dalam program pengentasan kemiskinan. Yang pertama itu ada menciptakan pedoman etika yang kuat. Di sini tuh yang pertama ada mengembangkan kode etik yang lebih kuat dan transparan untuk praktisi akuntansi yang menggarisbawahi integritas, transparansi, dan kepatuhan pajak sebagai prinsip inti. Yang kedua ada memperkenalkan sistem pelaporan pelanggaran etika yang aman dan rahasia untuk mendorong pengungkapan pelanggaran etika tanpa takut represialisasi. Yang kedua ada meningkatkan pelatihan dan pendidikan. Di sini yang pertama itu ada menyediakan pelatihan rutin. Di sini tentang tanggung jawab sosial dan peran akuntansi dalam pembangunan berkelanjutan kepada para praktisi akuntansi. Yang kedua, berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan kurikulum.
tentang etika dan tanggung jawab sosial dalam program pendidikan akuntansi. Selanjutnya yaitu berperan aktif dalam program pengentasan kemiskinan. Yang pertama, membentuk tim atau komite khusus yang fokus pada penyusunan program sosial yang didukung oleh sumber daya akuntansi untuk mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, mengadopsi model pro bono untuk memberikan layanan akuntansi gratis kepada organisasi sosial dan kelompok yang berfokus pada pengentasan kemiskinan. Selanjutnya ada audit sosial dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada mengembangkan praktik audit sosial yang memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Selanjutnya yang kedua ada mendorong perusahaan untuk mempublikasi laporan berkelanjutan yang transparan dan terkait dengan indikator kemiskinan dan ketidaksetaraan. Selanjutnya peningkatan literasi keuangan masyarakat. Yang pertama menginisiasi program literasi keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat umum untuk membantu mereka mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Selanjutnya, yang kedua, menyelenggarakan sesi pelatihan dan konsultasi gratis bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan. Selanjutnya, yang terakhir ada penelitian dan inovasi. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya untuk penelitian akademik yang mendukung peran akuntansi dalam pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Yang kedua, mendorong inovasi teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana sosial. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam menghadapi perubahan signifikan yang dibawa oleh era globalisasi, terutama dalam dunia akuntansi, ditekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama untuk bersaing di pasar yang semakin terhubung dan kompetitif. Pembuatan laporan keuangan yang berkualitas menjadi jembatan penting dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas. Memberikan gambaran jelas tentang kondisi keuangan perusahaan untuk memangku kepentingan internal dan eksternal. Selain manfaat bisnis, transparansi dan akuntabilitas juga memberikan dampak positif pada pembangunan nasional dengan meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan, mendorong integritas, dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Kesadaran bela negara menjadi pendorong utama untuk mewujudkan transparansi, menciptakan lingkungan akuntansi yang berintegritas dan dapat dipercaya. Praktik akuntansi yang baik dengan mengacu pada prinsip etika profesi akuntan turut serta dalam mencegah kecurangan, korupsi, dan penggelapan pajak, menciptakan lingkungan yang transparan dan terhindar dari tindakan kriminal yang merugikan negara. Dalam konteks pendidikan akuntansi, peningkatan kesadaran etika dan integritas mahasiswa menjadi krusial untuk memastikan profesionalisme di dunia kerja. Dan yang terakhir, peran praktisi dan akademisi akuntansi sangat penting dalam membentuk budaya integritas dan transparansi dengan mengambil langkah-langkah konkret seperti mendukung prinsip-prinsip etika akuntansi dan mengedukasi generasi praktisi muda. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Jika ada hal yang ingin ditanyakan bisa ditulis pada kolom komentar. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.